setiap kali saya ingin melakukan hal ini itu bener-bener yang kayak berat banget rasanya, kayak belum bisa menerima bahwasanya si Brio itu jadi kayak yang sekarang ini gitu. Oke, kembali lagi di channel saya, dan untuk hari ini adalah moment of truth bagi teman-teman yang selalu nanyain kabar si Brio. Karena saya di sini untuk video kali ini saya memberanikan diri dan membulatkan niat untuk menjenguk teman seperjuangan saya yang dari dulu ngerintis channel, ngerintis usaha, ngerintis segalanya tentang dunia permodifikasian dan dunia yang sebenarnya. Itu saya ditemani oleh sosok satu ini. Ya, sosoknya itu adalah si Brio. Nah, sebenarnya untuk saya melakukan hal ini itu sangat-sangat menyayat hati gitu. Jadi setiap kali saya ingin melakukan hal ini itu bener-bener yang kayak berat banget rasanya, kayak belum bisa menerima bahwasanya si Brio itu jadi kayak yang sekarang ini gitu. Terus pokoknya aku nggak bisa berkata-kata lagi. Ini jujur aku deg-degan, panik, karena ya kembali lagi itu sebenarnya belum siap untuk menerima dan melihat kondisi Brio yang sekarang ini. Dan ya, ini kita lagi OTW ke tempat teman saya, si Mas Wahyu. Karena memang dari awal si Brio kena kejadian ini, itu saya putuskan buat menitipkannya di luar rumah gitu. Jadi daripada saya kepikiran terus tiap hari melihat kondisi Brio yang sekarang ini, makanya saya putuskan dari awal kejadian itu saya taruh di tempat teman saya. Dan ya wis lah, nanti teman-teman bisa nilai sendiri, dan saya juga bakal cerita untuk gimana kronologinya, walau nggak secara detail ya, poinnya aja. Kronologi kenapa si Brio bisa jadi kayak sekarang ini. Nah, ini kita udah sampai di tempatnya Mas Wahyu, dan bismillah, semoga saya kuat melihat Asus menangis anjing kesekian kalinya. Wah, abot bro rasanya. Iya sih. Nah, ini kita udah sampai di bengkelnya Mas Wahyu. Seperti yang tadi di jalan saya udah bilang, kalau si Brio ini saya titipin di tempat teman saya, yaitu Mas Wahyu, atau yang biasa dikenal sebagai Aulia Autopen, tempat atau bengkel di mana saya pasrahin bagian atau urusan ngecat atau repair body dan sebagainya. Ini alasan saya nggak mau naruh mobil ini di rumah karena ya kondisinya kayak gini, sangat-sangat mengenaskan. Ini sangat-sangat membuat saya sedih ya kalau lihat kondisinya kayak gini. Ya gampangannya ini kayak ngelihat temen dari kecil, temen dari susah sampai bisa berdiri dengan sendirinya, dan kondisinya kayak gini ya siapa yang nggak sedih ngono loh. Dan kenapa bisa jadi sampai kayak gini, bisa sampai nganggur hampir sekitar 2 tahun, karena waktu itu si Brio ini mengalami insiden, ya bisa dibilangnya bahasa gampangnya itu crash gitu. Walaupun efek ke si Brio-nya ini nggak yang total menyeluruh bagian, hanya
satu spot. Cuma yang bikin susah dan yang bikin lama itu karena untuk yang terkena impact dari crashnya tersebut, rata-rata part yang rusak itu harus diganti, nggak bisa di repair. Sebagai contoh, untuk di sini bagian depan ini radiator harus ganti, terus kemudian kondensor AC juga harus ganti. Terus kalau masalah bulbar-bulbar kayak gini masih bisa di repair karena ini tipis nih, diinjek aja iso. Terus kemudian untuk spot yang saya jelasin tadi, spot yang memang harus banyak part untuk di replace, bagian fender kanan depan, yang dimana untuk kerusakan yang pertama ada di shocknya ini lepas karena kebetulan waktu kejadian, waktu insiden si Brio ini shocknya udah nggak berfungsi secara sempurna. Makanya waktu kejadian untuk shocknya ini cuma lepas dari support shocknya. Alhamdulillahnya nggak sampai membawa si tower shocknya, jadi tower shocknya ini nggak geser. Terus kemudian masih di bagian shock. Di bagian shock ini untuk knuckle-nya yang dapat sama hub roda itu kan harusnya di bagian knuckle ada las-lasannya muter atas sama bawah. Nah ini lepas, jadi benar-benar dia muter. Terus kemudian di bagian ball joint si link stabil itu juga patah dari link stabilnya. Bagian berikutnya yaitu ada di velgnya ini benar-benar pecah. Bagian barrelnya, untuk bagian lipsnya ini cuma mengkelung, cuma ini bengkong. Tapi untuk barrelnya ini habis, benar-benar dia pecah. Dan kemudian di bagian CV joint, yang dimana CV jointnya itu lepas, dan karena impact yang besar, dia ketika setelah lepas kena si coulter oli, makanya coulter olinya pecah. Bukan retak lagi tapi pecah, bener-bener bolong. Itu juga harus diganti. Armnya ini si Brio ini udah lepas karena kebetulan lagi berhubung si Brio ini sebelumnya arm di bagian rumahan bushing armnya itu sering kemakan aspal, sering gasruk kena aspal. Makanya yang tadinya bentuknya bulat gini jadi setengah lingkaran gini. Jadi ketika kena impact dia cuma lepas. Nah alhamdulillahnya lagi si lepasnya arm itu nggak membawa cross member atau engine mounting sampai geser. Nah untuk bagian yang paling parahnya itu ada di bagian pilar sini, bagian engsel pintu. Walaupun mundurnya nggak yang banget, nggak seberapa, tapi untuk sebenarnya si bagian part ini, engsel ini itu harus di replace biar bisa sempurna. Cuma untuk bagian ini sama Mas Wahyu itu masih diusahakan buat di repair. Walaupun kalau kata Mas Wahyu itu nggak bakal sempurna seperti sebelumnya, cuma masih diusahakan sepresisi mungkin. Soalnya ini besinya lumayan tebel dan harganya ini lumayan, makanya ya sebisa mungkin untuk meminimalisir budget rebuild si Brio ini kita akal-akalin dulu lah. Yang penting untuk fungsinya itu masih bisa kembali seperti semula gitu. Terus kemudian untuk bagian sini inner fendernya ini ada beberapa yang masuk ke dalam. Cuma kalau ini kata Mas Wahyu tadi masih bisa direkondisi atau dibenerin. Terus kemudian yang utama di bagian fendernya itu udah ngelipet mundur. Tapi karena memang pada dasarnya untuk fender bawaan si Brio itu tipis, masih banyak fender yang dijual dengan harga yang murah, terutama XX asuransi itu masih bisa didapetin. Terus kemudian untuk di bagian pintu nih, pintunya ini juga sedikit agak kena, walaupun untuk bagian engsel-engselnya ini masih di posisi yang sebenarnya, masih di posisi yang sebelumnya.
Cuma untuk bagian depan sini dia agak ngelipet, tapi kalau ini masih bisa di repair. Nah ya, sedih bro, sumpah sedih banget ini. Ya ini alasan saya kenapa saya selalu berat hati ketika berniat mau menjenguk atau ngecek si Brio ini, karena ya iya rasanya ya seketika lagi sedikit berkurang untuk semangat hidupnya ngono loh. Tapi ya piye meneh, kita masih mengusahakan si Brio ini bisa secepatnya buat bangkit, secepatnya buat mengaspal lagi, walaupun nanti mungkin kedepannya entah itu mau berubah konsep atau entah mau berubah seperti gimana ya, nanti lihat kedepannya dulu. Yang penting harapan saya dalam waktu dekat ini secepatnya Brio ini sementara bisa ngaspal dulu, entah itu catnya belang-belang dan segala macam, itu saya udah nggak pertimbangin lagi, itu udah masalah finishing kedepannya. Yaitu kembali lagi, yang penting saya pengennya Brio ini bisa saya bawa lagi, bisa mengembalikan semangat saya lagi dalam ngonten dan melakukan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan Brio ini. Dan ya kayak gitu untuk kondisi si Brio sekarang. Ya semoga aja ada rezeki yang bisa sekiranya bisa memulihkan keadaan si Brio seperti sedia kala, biar bisa kembali beraktivitas seperti semula, kembali menjalani hari-hari bersama, kembali ngonten bersama, kembali membuat gebrakan-gebrakan baru lagi. Iya, susah untuk berkata-kata, susah untuk bisa menceritakan kembali. Berat loh, maksudnya mungkin bagi sebagian orang akan menganggap itu hal yang lebay, hal yang keterlaluan gitu loh. Tapi ya saya nggak bisa memungkiri, saya nggak bisa munafik bahwasanya separuh perjalanan yang udah saya lewati karena Brio itu gitu loh. Sebenarnya ada baik buruknya menilai benda mati itu seolah-olah hidup. Buruknya ketika memang ada impactnya ke hati kita, jadi itu akan menyiksa perasaan, menyiksa hati, menyiksa pikiran kalau saja hal yang tidak diinginkan terjadi. Baiknya kita bisa memanfaatkan benda mati tersebut menjadi sebuah ide atau kreasi atau bahkan sumber penghasilan. Semua itu hal yang saling berkesinambungan. Jadi kita, ya saya juga nggak mau menyalahkan diri saya sendiri karena terlalu menganggap si Brio itu sebenarnya punya nyawa. Sedih yo piye cuk, ngono kuwi keadaane. Ya memang semuanya ini harus terjadi gitu loh, biar
namanya juga naik turun kehidupan. Mau nggak mau, ketika memang udah digariskan ya harus terjadi. Ya bisa. Mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada saran atau ide atau pendapat yang mungkin bisa membantu pemulihan dari si Brio, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Bagi yang mungkin pengen tahu progres untuk rebuild si Brio seperti apa dan bagaimana perjalanannya, teman-teman bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng. Oke? Dan mungkin video ini nggak ada bloopersnya. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih yang udah menonton dan keep ngecek terus.